Sementara itu, saudara, pemerintah pusat mendorong program perhutanan sosial diperluas di daerah karena mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan membuka lapangan kerja serta mengatasi konflik di kawasan hutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu STMSI, membenarkan kemiskinan yang menjerat masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dipicu ketimpangan penguasaan lahan oleh korporasi sehingga didorong agar masyarakat bisa setara mengelola hasil hutan bukan kayu sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pak Kelly, apakah program perhutanan sosial akan mengatasi kemiskinan masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan sehingga didorong untuk dikembangkan di daerah-daerah termasuk Papua Barat Daya? Mengapa program perhutanan sosial? Karena kawasan hutan kita ini penuh dengan potensi hasil hutan bukan kayu yang seharusnya bisa menjadi tren untuk dikembangkan dengan memanfaatkan potensi yang ada sehingga masyarakat yang ada di kawasan hutan ini bisa survive, bisa hidup dan bisa mendapatkan nilai ekonomi dari hasil hutan yang ada. Hasil hutan bukan kayu. Seperti di situ ada lembah madu yang bisa menghasilkan potensi madu yang punya madu yang ada di dalam Papua ini madu yang berkualitas yang endemik sehingga ini bisa menjadi nilai tersendiri untuk masyarakat. Ada jamar, ada minyak kayu putih, ada teh dari sarang semut, dari gaharu, dan masih banyak lagi potensi yang ada dalam hutan kita. Nah, hutan kita ini kan anugerah Tuhan. Anugerah ini kita harus kelola sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan keuntungan dan hutannya bisa terjaga. Nah, masyarakat bisa sejahtera, ekonominya bisa ada, tapi ekologinya juga bisa meningkat. Apa peran Pokja yang menjadi perhatian rapat koordinasi yang dihadiri seluruh unsur birokrasi dan LSM hari ini? Ya, Pokja sendiri lahir dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021. Itu mengatur bahwa semua provinsi itu wajib hukumnya untuk menyiapkan SK Pokja untuk mengumpulkan mitra-mitra pembangunan, OPD teknis terkait misalnya dari pemberdayaan masyarakat, dari pariwisata, korporasi, beda dan OPD teknis lain. Kemudian ada dari perusahaan-perusahaan, ada stakeholder lainnya yang kita harus bersatu karena untuk melihat pemberdayaan masyarakat ini tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Papua Barat Daya nanti itu program-program CSR-nya itu juga kita harus alihkan ke sana karena mereka yang punya kawasan, mereka misalnya mengolah tambang, ada tambang nikel, ada tambang batu, ada migas, ada lain-lain, ditambah dengan perbankan yang ada, ini kita duduk bersama. Nanti kita akan tenaga kerja dari Dinas Tenaga Kerja juga ada BLK-nya. Kita bisa training masyarakat ini untuk menyiapkan hasil hutan bukan kayu sehingga konsep hasil mereka itu bisa dijual dengan nilai kualitas. Bagaimana marketingnya? Nah, kita mengundang semua pelaku usaha supaya hasil mereka ini kalau sudah ada tersedia maka mereka bisa pemasarannya kemana. Sehingga ini bisa menjadi daya tarik tersendiri dan masyarakat itu beralih fungsi dalam menggantungkan hidupnya dari kayu menjadi menggantungkan hidupnya dari hasil hutan bukan kayu. Bagaimana menjamin anggota Pokja berjalan kontinu karena dikhawatirkan hanya di-SK-kan tetapi tidak menjalankan tupoksinya? Ya, jadi kita tetap akan melakukan pola pendampingan. Pendampingan ini penting karena kita harus mengedukasi masyarakat, memberdayakan mereka, mengawal mereka sampai harus ada hasil. Kan masyarakat kita ini lebih banyak harus melihat dulu baru percaya. Harus ada yang menjadi role model. Nah, jadi kita mungkin tidak semua Papua Barat Daya ini kita bina, mungkin sebagai kita
bina dengan mengedukasi dan memberdayakan, tapi kita harus ada lokus, kita mengambil masyarakat di mana, kelompok tani di mana, dan kita punya kelompok tani, kita lihat yang punya potensi, itu yang kita bina, kita gemblang dulu, kita edukasi, kita berdayakan, kita kasih kekuatan dengan pembinaan, dengan anggaran, dengan apa mereka harus survive. Kemudian ke depan juga kita akan membuat semacam galeri untuk menampung semua hasil hutan kayu. Nah, kita jual itu. Berarti mungkin ada kebijakan dari Bapak Gubernur atau Bupati Wali Kota untuk semua pelaku usaha atau siapa saja bisa datang ke galeri atau ke koperasi itu supaya masyarakat itu rajin produksi hasil hutan bukan kayu, tapi mereka tahu bahwa pasarannya jelas. Terakhir, soal izin yang akan diterbitkan kepada kelompok usaha, bagaimana memastikan mereka bisa melaksanakan program sesuai izin yang diberikan? Sebelum terbentuknya Papua Barat saya, itu masih di Papua Barat itu sudah ada kelompok-kelompok tani pada tingkat apa. Tinggal kita bina lagi masyarakat-masyarakat yang setelah ada masyarakat hukum adat yang perdanya ada, kemudian kita dorong untuk hutan adat atau hutan kampung. Nah, itu anggaran dana otsus atau dana desa itu bisa menganggarkan atau membiayai program-program perhutanan sosial. Nah, ini kita juga perlu koordinasi dan kita juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan para pengambil kebijakan. Yang pasti kita punya satu mimpi bersama. Pertama, Papua Barat Daya ini punya potensi hasil hutan bukan kayu yang sangat luar biasa, yang bila kita kelola dengan baik maka akan mendatangkan penghasilan atau mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat adat atau yang ada di kawasan itu sendiri. Itu yang jauh lebih penting sehingga masyarakat itu sejahtera, hutannya lestari, dunia ini aman dan nyaman karena tidak ada mengurangi perubahan iklim, tidak ada bencana banjir, longsor. Dan jangan kita menunggu ada bencana baru kita berpikir. Kita mulai berpikir sekarang. Terima kasih sudah berbagi di CWM. Tetap semangat, salam lestari, kita orang kuat karena orang satu.